warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yusvika Channel dan para pejuang Sima UI yang akan berjuang di tanggal 5 Agustus ini. Semoga kalian dimudahkan. Dan untuk hari ini kakak akan membahaskan soal Sima UI bagian ekonomi. Namun sebelum kita mulai bahas soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi adik-adik yang sudah subscribe tetap terus ikutin Yusvika Channel karena kita akan masih berbagi info-info tentang perguruan tinggi, tentang beasiswa-beasiswa yang bisa didapatkan nanti di perguruan tinggi. Oke. Untuk soal nomor 1 ini adalah mengenai konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau konsep dasar ini dari soal-soal Sima UI terdahulu dia selalu muncul soal tentang konsep dasar ini. Oke, langsung saja kita lihat ke soalnya. Katanya di sini berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara. Oke, yang bukan ya, yang bukan menjadi masalah. Oke, kalau dia masalah ekonomi itu kakak singkat aja dengan ME. Masalah ekonomi suatu negara itu pasti ada dua. Oke, masalah yang dihadapi suatu negara itu ada dua. Ada yang dikatakan dengan masalah ekonomi klasik, ada yang dikatakan dengan masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi klasik dan modern ini pasti dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, apa saja bagian dari masalah ekonomi klasik ini? Ekonomi klasik ini dia ada 3 permasalahan yang dibahas dari sini. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana memproduksi, membuat satu barang. Lalu bagaimana cara memasarkan barang, distribusi. Lalu siapa nanti yang akan mengkonsumsi barang yang telah dibuat. Berarti kalau masalah ekonomi klasik itu dia lebih ke produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau di masalah ekonomi modern itu juga ada 3 hal yang akan dibahasnya di sini. Yang dibahasnya di sini adalah lebih ke bagaimana cara memproduksi saja. Dia tidak tahu mengenai cara distribusi, dia tidak tahu siapa nanti yang akan mengkonsumsi barang itu. Oke, di sini yang menjadi masalah ekonomi modern ini adalah apa yang akan diproduksi, apa barang diproduksi. Oke, maksudnya di sini suatu perusahaan itu dia sudah menentukan apa barang yang akan dia produksi. Contoh, dia mau produksi kue atau dia mau produksi baju. Berarti baju, kue itu adalah jenis barang yang akan diproduksi. Berarti apanya? Oke, lalu yang kedua, masalah ekonomi modern ini adalah bagaimana cara memproduksi. Oke, bagaimana diproduksi? Apakah dia di sini memproduksinya itu menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin? Berarti dia padat modalkah atau padat karya? Oke, yang ketiga adalah untuk siapa? Untuk siapa produksi? Oke, siapa sih target untuk menikmati barangnya ini? Misal dia akan memproduksi kue. Nah, kue ini untuk siapa? Untuk anak-anak kah? Untuk orang dewasa kah? Atau untuk semua umur gitu? Itu dia yang dihadapi oleh setiap negara. Pasti dia akan dihadapkan dengan yang namanya klasik dan yang modern. Oke, langsung aja kita lihat ke optionnya di sini. Yang ditanyakannya adalah yang bukan. Berarti barang apa yang akan diproduksi? Berarti ada ya. Berarti dimasuk. Lalu untuk siapa barang diproduksi? Oke, ada. Lalu bagaimana memproduksi dengan biaya murah? Oke, ingat ya, ini kan bagaimana memproduksi. Bagaimana memproduksi itu termasuk kepada masalah ekonomi modern. Namun, kalau dengan rincian biaya murah itu bukan masalah ekonomi modern. Jatuhnya dia nanti ke biaya produksinya. Berarti di sini bukanlah dia menjadi masalah ekonomi. Karena dia di sini adalah bagaimana memproduksi dengan biaya murah. Oke, biaya murah itu menjadikan dia tidak menjadi masalah ekonomi modern. Oke, pasti jawabannya adalah yang C. Kalau kita ke soal yang nomor 2, soal nomor 2 katanya di sini adalah dalam siklus aktivitas ekonomi sektor rumah tangga berperan sebagai apa? Oke, rumah tangga ya di sini berarti kalau kita bagi aktivitas ekonomi itu akan kita bagi menjadi 3 pengelolanya. Aktivitas ekonomi ya, aktivitas ekonomi atau penyelenggara kegiatan ekonomi itu ada 3 orang yang akan berperan di sini. Yang pertama itu ada namanya RTK, rumah tangga konsumen. Lalu yang
kedua ada namanya RTP, rumah tangga produsen, lalu ada namanya RTN, rumah tangga negara atau pemerintah di sini. Jadi di sini dia memiliki peran yang berbeda setiap kegiatannya. Oke, kalau RTK itu sama aja dengan rumah tangga. Oke, berarti yang ditanyakan di sini adalah rumah tangga. Oke, rumah tangga itu perannya yang pertama dia adalah penyedia faktor produksi, penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi yang disediakannya berupa apa? Bisa berupa tenaga kerja, bisa berupa tanah, lahan, SDA, SDM, itulah faktor produksi yang dia sediakan. Lalu apa dia lagi? Penyedia faktor produksi. Lalu pemakai barang dan jasa, pemakai barang dan jasa, itu dia. Jadi intinya kalau RTK itu dia pasti adalah yang penyedia faktor produksi, karena yang penyedia faktor produksi ini satu-satunya dari rumah tangga konsumen. Lalu kalau RTP ini dia ngapain? Namanya dia rumah tangga produsen. Produsen ngapain tugasnya? Membuat barang dan jasa, membuat barang dan jasa. Nah, itu dia, karena dia produsen, membuat barang dan jasa. Kalau si RTN ngapain? Pemerintah ngapain? Berarti pemerintah ini adalah mengatur lalu lintas kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah ini dia lebih hanya pengatur dan menyediakan layanan yang dibutuhkan si RTK dan si RTP. Karena RTK sama RTP ke pemerintah itu dia kan ada pajak yang disetorkannya, maka pemerintah harus menyediakan layanan atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh si RTK dan RTP. Itu dia. Berarti bisa kita lihat di sini jawabannya yang paling benar adalah kalau rumah tangga itu selalu dia mengacu kepada RTK ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang A jawabannya. Oke. Penyedia barang publik gimana? Enggak ya. Kalau dia barang publik berarti dia hanya menikmati barang-barang yang diberikan oleh pemerintah saja. Contoh barang publik itu apa? Barang yang bisa dinikmati oleh semua orang. Contoh jalan raya. Berarti itu adalah barang publik. Sementara si RTK ini dia semua barang dan jasa, bukan hanya barang publik saja. Di sini dia yang salah ya. Pengguna barang dan jasa dia juga kan. Penyedia ini lebih kepada si RTP. Namun RTP bukan penyedia barang publik saja, tapi semua barang. Kalau pengguna barang itu kan tadi pemakai barang dan jasa kan adalah RTK. Namun tidak yang untuk publik. Publik iya, tapi selain dari publik juga dia akan. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dia menyajikan sebuah kurva. Ini adalah kurva permintaan atau kurva demand. Di sini ada 3 kurva demand yang disajikan, ada D, D1, D2. Oke, ini D2 ya. Dan dengan si harganya konstan atau tetap, yang berubah itu adalah jumlah barang yang diminta. Nah, pertanyaannya, kurva permintaan bergeser dari D ke D2 antara lain disebabkan oleh apa? Oke, kalau kita mencari penyebab pergeseran kurva demand D ke D2 itu kan dia bergeser ke kanan. Berarti kan kita harus tahu dulu faktor-faktor dari si demand ini sendiri. Oke, faktor demand atau faktor permintaan. Yang kemarin permintaan itu apa saja? Yang pertama adalah harga. Yang di sini adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah selera. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Yang keempat itu dia pendapatan. Yang kelima adalah perkiraan harga. Berarti yang mempengaruhi si demand hanya 5 faktor ini. Selain yang 5 faktor ini berarti dia larinya ke faktor supply nantinya. Berarti kalau untuk mencari penyebabnya yang tidak merupakan faktor demand berarti boleh dong kita salahkan di sini. Contoh yang A, perubahan teknologi. Apakah teknologi masuk di antara yang 5 ini? Enggak. Salah dia. Lalu kenaikan harga bahan baku? Enggak. Dia harusnya kenaikan harga barang itu sendiri. Kenaikan biaya produksi juga enggak. Berarti kan di sini yang D sama E kemungkinan jawabannya. Apakah kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan?
Oke, yang 3 ini kita sebut dengan faktor penawaran atau supply ya. Penawaran. Berarti kita lihat di sini. Apakah terjadinya kenaikan pendapatan dari D ke D2 atau penurunan pendapatan? Nah, kita sudah dikasihnya petunjuk di sini bahwa si P-nya konstan tetap. Oke, ketika P konstan itu, Q-nya selalu mengalami naik turun. Nah, kita logikakan, seandainya jika terjadi penurunan pendapatan, oke, pendapatannya turun, apakah Q-nya ini akan berubah atau tetap? Kalau pendapatan orang turun, orang tidak akan menambah jumlah barang yang sama. Misal dia udah beli loh 2 apel, lalu karena penurunan pendapatan, apakah apel juga yang akan dia beli pendapatannya udah berkurang? Kan nggak mungkin dia beli apel lagi. Mungkin untuk kebutuhan yang lain nggak akan dia beli karena pendapatannya turun. Nah, berarti nggak mungkin yang E, pasti jawabannya yang D. Kenapa? Kalau terjadi kenaikan pendapatan, harga yang dibeli tetap, otomatis orang akan menambah dong membelinya. Makanya di sini jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 ini katanya pendapatan nasional 2013 suatu negara adalah 1.500 triliun. Sedangkan fungsi tabungan secara nasional S sama dengan 1.300 tambah 0,50 Y. Manakah pernyataan yang benar? Oke, berarti di sini yang diketahuinya ada Y ya. Kan ini pendapatan nasionalnya, berarti Y sebesar 1.500. Lalu fungsi S itu nilainya min 300 ditambah 0,50 Y. Oke, pernyataannya yang benar. Berarti kan di sini bisa dulu kita cari nilai tabungannya, yang poin yang ketiga ini kita cari kan. Oke, berarti di sini kan tinggal kita masukkan aja karena kita Y-nya udah dapat min 300 kita tambah 0,50 kita kali dengan 1.500. Ini dapat min 300 ditambah dengan 750. Ini dapat dia 450 triliun. Berarti udah pasti ini salah. Sebenarnya kalau poin 3 udah salah, pasti poin 1 salah. Nah, kita di sini hanya perlu pembuktian saja. Oke, di sini kita punya fungsi fungsi S, maka akan kita konversi dia dulu ke fungsi C. Kalau mengkonversi ke fungsi C berarti nilai Y-nya hilangkan, berarti 300 ditambah 0,50 Y. Ingat ya, kenapa sama-sama 0,50? MPC tambah MPS wajib nilainya adalah 1. Bagi adik-adik yang kurang paham, cek di list Vika Channel pembahasan SIMA UI yang pertemuan pertama ya, itu sudah kakak jelaskan yang konsep pendapatan nasional, fungsi tabungan, fungsi konsumsi ini. Oke, berarti langsung saja kita cari nilai C-nya, apakah ia 1.950, karena ini udah pasti salah, karena 3 salah tadi ya. Berarti 300 ditambah 0,50 kita kali dengan 1.500. Berarti 300 ditambah 750, dapatnya dia 1050. Oke, benar ya, kalau itu dia salah. Nah, apakah fungsi C-nya ini min 100? Enggak ya, fungsi C-nya adalah yang ini kan. Oke, berarti ini juga salah. Otomatis koefisien MPS-nya 0,50. Benar ya? Kalau ini fungsi S berarti di sini adalah yang MPS. Ini jatuhnya namanya adalah MPC. Berarti kalau dia 4 saja yang benar, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 5 ini adalah tentang mencari equilibrium ya, atau titik keseimbangan dari permintaan dan penawaran. Nah, katanya di soal di sini diketahui fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan 28 kurang 2P dan fungsi penawarannya P kurang 1,5 Q sama dengan 4. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 2, maka keseimbangan pasarnya apa? Oke, kita lihat dulu yang diketahuinya di sini. Yang diketahui itu dia Q sama dengan 28 kurang 2P. Lalu P kurang 1,5 Q sama dengan 4. Lalu subsidi itu kita simbolkan dengan S yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 2. Yang ditanyakannya adalah keseimbangan
kalau keseimbangan pasar yang ditanyakannya berarti dia dalam bentuk Q, P. Berarti di sini adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Oke. Nah, kapan dia nanti kalau ditanyakannya keseimbangan harga gimana? Kalau keseimbangan harga nggak boleh Q, P lagi. Kalau keseimbangan harga nanti dia dalam bentuk P, Q. Jadi jangan hanya salah letakkan P dan Q-nya saja. Kalau P, Q berarti dia adalah keseimbangan harga. Oke, keseimbangan harga. Oke, ini dia. Nah, kalau yang namanya keseimbangan itu dia kan PD sama dengan PS. Yang ditanyakan adalah keseimbangan pasar ataupun harga. Yang namanya keseimbangan itu dia konsepnya adalah konsep keseimbangan ya, atau equilibrium. Oke, dia itu selalu PD sama dengan PS, atau permintaan sama dengan penawaran, atau fungsinya dalam bentuk QD sama dengan QS. Ini dia yang equilibrium. Nah, di sini yang dari yang diketahui di soal, dia ini belum seragam bentuknya. Berarti akan kita ubah dia ke dalam bentuk PD atau ke dalam bentuk QD. Yang paling mudah kita ubah dia adalah bentuk P saja. Ya, kenapa? Karena ini ada 1/2-nya, P-nya sudah 1 nilainya di sini. Berarti kita ubah saja dia ke dalam bentuk PD dan PS. Berarti yang 28 kurang 2P ini adalah fungsi permintaan tadi. Berarti kakak simbolkan dengan PD. Berarti ini dibagi 2 ya, sama hasilnya adalah 14 kurang 0,5 Q. Nah, kalau yang ini berarti dia jadi PS. PS sama dengan 4 ditambah 1,5 Q. Itu dia. Barulah bisa kita hitung ke konsep equilibrium, karena di sini PD-nya sudah bisa kita tentukan, PD sama dengan PS. Oke, lanjut kita ke fungsi equilibriumnya. Nah, untuk QS ataupun PS, oke, karena di sini ada penetapan pemerintah. Penetapan pemerintah ini hanya berlaku untuk subsidi dan pajak ya. Berarti di sini PS dan QS ini selalu dipengaruhi oleh yang namanya subsidi dan pajak. Berarti subsidi dan pajak tidak akan mempengaruhi si PD dan QD. Yang mempengaruhi subsidi dan pajak itu hanya PS dan QS. Dan aturannya pun ada. Jika fungsi kita itu dalam bentuk fungsi matematika yang didapatkannya itu fungsi persamaannya ya, persamaannya dalam bentuk QS, maka dia pajak itu kakak simbolkan dengan T atau tax, itu dia akan selalu berkurang. Karena logikanya pajak itu kan tidak pernah mengurangi harga, pajak itu selalu menambahi harga, tapi ketentuannya berbeda untuk fungsi permintaan dan penawaran. Otomatis subsidinya pasti dia akan bertambah. Jika fungsinya itu dalam bentuk PS, maka pajaknya ini baru dia menambah. Berarti subsidinya akan mengurangi. Ini dia. Oke, ini ketentuan dalam soal yang harus adik-adik pahami. Bisa saja mencari kalau tidak diperhatikan fungsi yang diketahui di soal, berarti nanti hasilnya juga enggak dapat. Nah, sekarang kita punya PD dan PS. Oke, PD dan PS. Berarti subsidinya yang dikasih 2 itu dia akan mengurangi. Oke, langsung saja kita cari. Karena dia subsidi yang dipengaruhinya, berarti dia mempengaruhi ke penawaran ya, penawaran. Berarti kita lihat di sini kan kita punya nilainya tadi, si PS itu nilainya adalah yang 4 ditambah 1,5 Q. Oke, ini yang fungsi penawaran. Kalau PS aksen setelah dikasih subsidi, katanya tadi kan 4 ditambah 1,5 Q
karena dia bentuknya persamaannya atau fungsinya P, maka S-nya dikurangi 2. Berarti dapat dia 2 ditambah 1,5 Q. Ini nilai PS aksen yang akan kita masukkan ke dalam persamaan PD sama dengan PS. Oke, baru bisa kita hitung PD sama dengan PS-nya. Berarti PD sama dengan PS. Oke, PD kita berapa tadi? 14 ya. 14 kurang 0,5 Q. Ini sama dengan PS kita 2 ditambah 1,5 Q. Berarti 14 kurang 2 sama dengan 1,5 Q ditambah 0,5 Q. 12 sama dengan 2 Q. Berarti 6 sama dengan si Q. Dapat kita nilai dari si Q. Oke, lanjut. Karena untuk keseimbangan pasar kita butuhnya Q dan P, kita baru dapatkan nilai si Q, maka nilai P-nya itu masukkan ke salah satu persamaan. Boleh ke PD, boleh ke PS. Hati-hati, kalau mau masukkan ke PS, maka PS-nya adalah PS aksen, nggak boleh PS sebelum dikasih subsidi, maka hasilnya akan berbeda nantinya. Jadi biar aman, jangan pernah masukkan nilainya nilai yang PS sebelum, masukkan aja nilai yang PD biar nggak ragu-ragu adik-adik. Kita masukkan ke persamaan PD saja yang lebih aman ya. Berarti 14 kurang 0,5 Q. Berarti ini 14 kurang 0,5 kita kali dengan Q yang kita dapatkan 6. Berarti sama dengan 14 kurang 3. 14 kurang 3 dapat dia 11. Berarti dapat nilai P-nya itu adalah 11. Dia yang ditanyanya tadi adalah keseimbangan pasar. Berarti kalau keseimbangan pasar adalah Q, P. Berarti Q, P-nya dapat kita nilainya adalah Q, P. Dapat kita 6,11. Ini dia. Oke, itu dia untuk fungsi permintaan dan penawaran dalam mencari equilibrium atau keseimbangan. Yang perlu diingat di sini adalah kalau dia memberikan pajak atau subsidi, yang dipengaruhinya itu adalah kolom dari penawaran selalu. Dan kolom penawaran itu ada kalanya pajaknya ditambah itu ketika dia fungsinya berbentuk P, dan pajaknya dikurangi ketika dia berbentuk Q. Oke, itu pembahasan soal kita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah setia dengan Rizvika Channel. Tetap terus ikuti Rizvika Channel karena kita akan terus memberikan soal-soal untuk si Maui sampai besok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.